Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa ashabul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimahullah, kita semuanya bersyukur kepada Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat karunia dan kesehatan bersama-sama. Mudah-mudahan semua nikmat itu bisa kita manfaatkan untuk menambah ketaatan kita kepada Subhanahu wa taala. Dan paling penting jamaah, kita berharap mudah-mudahan tolak ilmu kita pada malam hari ini berangkat dari tempat tinggal kita menuju masjid, insya Allah dengan nikmat dari Ta'ala, kemudian semoga dicatat sebagai amal soleh makbulah. Allahumma jamaah Allah, saya akan mengkaji satu bab di kitab Fathul Majid, kitab Tauhid Fathul Majid karangannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini sangat pas dengan kondisi kita hari ini, yaitu di bulan Muharram. Bulan Muharram itu orang mengenal dengan bulan Syuro. Syuro itu katanya bulan sial, bulan banyak buka, bulan tidak ada keberuntungan. Nah ini bagaimana kita bagaimana? Kemarin kebetulan saya ini kepala KUA di Kecamatan Pelangi. Orang berkeyakinan yang namanya bulan Dzulhijjah atau bulan besar itu bulan yang masya Allah banyak kebaikan di dalamnya, sehingga kemudian di bulan Dzulhijjah itu ada istilah namanya HBN, apa HBN? Hari Buku Nasional, ya. Hari Buku Nasional, masya Allah. Saya itu kemarin sampai satu hari menikahkan 17 pasang. Dan itu kan diselesaikan sebelum duhur. Kalau pada duhur sudah hari kilo katanya. Rekornya di Mojokerto itu di Ngoro itu sampai 24 pasang. Masuk tanggal 1 Muharram gak ada beras. Sepi oh kayak pernah ada apa ya? Ternyata ada sebuah keyakinan bahwa bulan Muharram, bulan Syuro, bulan yang tidak pas untuk kita pergunakan untuk melaksanakan hajat-hajat kita. Nah sehingga dulu saya itu mondok di Yogyakarta masuk tahun 1991. Saya penasaran setiap 10 Muharram atau Asyura itu di Solo, ya di Keraton ada kiai yang sangat karismatik. Kiainya sangat karismatik. Kalau kiai kita itu paling tekor bukan cium tangan biasa, tangan cium bolak-balik biasa, ya. Atau bukan tipe minuman sudah biasa, ya rebutan. Nah ini ada kiai yang masya Allah biasa sekali. Menurut saya sampai potongannya di rebutan, ya. Telek kencingnya rebutan. Yang dapat itu dapat berkah untuk kesugihan dan sebagainya. Ini kiai luar biasa. Akhirnya saya minta kepada kiai, kan saya izin ingin melihat kiai siapa itu. Ya, ternyata dekat kiai Selamat di Manekong Kebo, ya Kebo Guling, ya kiai Selamat namanya. Nah, ini nanti kalau dengan ke Jogja tanggal 10 Muharram akan ada ritual itu. Di malam ini saya setiap tanggal 10 Muharram ada namanya penyembelihan sapi, kepalanya itu untuk sesajen supaya wewe gombel perempuan gak marah-marah. Siapa wewe gombel perempuan? Nyiro Kidul, ya, yang dibuat supaya gak marah-marah. Padahal kan Nyiro Kidul kan ayu kan ya? Ya Susana kemarin ganti namanya lagi. Nah cuma ini keyakinan-keyakinan yang sangat jelas di umat Islam. Makanya sekarang kita sama-sama bongkar, ya sebagaimana Islam merah membongkar. Apakah betul bulan Muharram itu bulan yang penuh banyak kesialan?
Baik, jamaah, saya ingin membacakan satu bab dalam kitab Fathul Majid. Ya. Qala Musannif rahimahullah. Penulis ini bernama Abdul Wahab itu berkata, babun man sabbat dahra faqad azza. Bab man sabbat dahra, mencaci maki masa, faqad azza, maka sungguh dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mencaci maki masa, itu pada karo melarang Gusti Allah. Sebagaimana hadis sahih dalam kitab Sahih Imam Bukhari juga ada, dalam Sahih Muslim juga ada, dalam Musnad Imam Ahmad juga ada. Ya, hadis dari Abu Hurairah bahwa Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah SAW, la tasubbu dahra fa inna Allaha waddah. Janganlah kamu itu mencaci maki masa, karena masa itu milik Allah Subhanahu wa taala. Iqalul lail wan nahar, Allah lah yang membolak-balikkan siang dan malam, mengatur, mentertibkan siang dan malam. Dan itu adalah pergerakan masa. Maka kita tidak boleh mencaci maki masa. Di riwayat dikatakan hadis kursi. Kursi itu adalah firman Allah yang tidak termasuk dalam Al-Quran. Qala Allah Ta'ala, dawuh Allah Subhanahu wa taala, yu'dhi ibnu Adam. Sungguh telah menyakitiku anak cucu Adam itu. Kenapa? Ya sungguh dahra wa anada. Karena mereka itu mencaci maki masa. Iki dino api, iki dino elek. Iki gak cocok, iki cocok. Jadi membedakan masa. Ketahuilah wa anada, sayalah Allah itu pemilik masa. Ini kebiasaannya orang-orang kafir Quraisy. Kita lihat bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan tentang hal ini. Ya. Kanil Arab fil jahiliyah, orang-orang Arab pada masa jahiliyah, idza asaba musibbatul awbala, kalau mereka ini mendapatkan musibah atau bala, awimah atau berbagai macam kesulitan, rintangan, qalu, mereka pun berkata, ini orang-orang Arab jahiliyah, ya khaibadah, wahai masa yang jelek, wahai dino sing elek, hari tak baik, petani gak cocok. Lihat, fasaduna tilkal af'al ila, mereka itu menyandarkan berbagai macam musibah dan kejadian itu kepada masa. Ini goro-goro di Noel makanya kecelakaan. Ini goro-goro pasangannya petani gak podo, makanya kemudian rumah tangganya ruwet dan sebagainya. Padahal dikatakan wa inna fa'ilallahu, musibah kebaikan itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang mentakdirkan. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat 29, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ya Muhammad, katakanlah kepada mereka itu, la yusibana, musibah itu tidak akan pernah mengenai kami illa kecuali ma kataballahu lana, yang telah Allah tetapkan bagi kami. Artinya musibah itu takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sebab sesuatu. Nah, maka kita tidak boleh ya membeda-bedakan dino api, dino elek, bulan api, bulan elek, itu enggak boleh. Haram. Dan ini berkaitan dengan tauhid. Nah, coba Allah. Nah, bagaimana dengan Muharram itu? Saya sendiri juga tidak paham kenapa orang-orang Jawa itu kok sampai mensakralkan Muharram itu sesuatu yang menakutkan, sehingga untuk melaksanakan hajat itu tidak berani. Padahal rahimahullah, kalau jenengan mantu di bulan Muharram, ampunin banyak malah foto. Nanti dibagi jadi kemarin itu dibagi-bagi, ini foto. Ya, karena hanya dengan saja yang melakukan Muharram, dan soalnya pun kurang-kurang, ya. Gak jual mahal mereka. Nah baik, setidaknya ada
tiga hal penting ya, berkaitan dengan bulan Muharram. Ya, ternyata bulan Muharram itu bulan yang sangat baik, bulan yang sangat mulia, bulan yang di dalamnya itu penuh banyak kemenangan dalam sejarah umat manusia. Yang pertama, bulan Muharram itu bulan yang mulia. Allah muliakan bulan Muharram yang kemudian Allah abadikan di dalam surat At-Taubah ya, ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas syuhuri 'indallahi 12 syahr fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan itu di sisi Allah selama 1 tahun ada berapa? 12 bulan. Jadi 14 abad yang lalu telah Allah tetapkan 1 tahun itu ada berapa? 14 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia. Bulan apa saja itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini 4 bulan yang sangat dimuliakan. Dan orang-orang jahiliyah itu paham betul kalau 4 bulan ini bulan yang sangat dimuliakan. Sehingga orang jahiliyah itu ya, mengharamkan pada 4 bulan ini untuk berperang. Gak oleh perang, gak oleh gegeran, karena ini bulan mulia. Nah, ya, jadi ternyata Muharram bagian dari bulan yang dimuliakan. Sehingga rahimahullah dalam riwayat muttafaqun alaih, orang-orang jahiliyah itu ternyata berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Puasa. Dan Rasul atau Nabi Muhammad itu berpuasa sebelum masa kenabian. Itu berpuasa. Sampai beliau itu hijrah ke Madinah, tetap setiap tanggal 10 Muharram itu berpuasa. Padahal ketika itu belum ada syariat saum Ramadan. Syariat saum Ramadan itu terjadi tahun kedua Hijriah. Ya, tahun kedua Hijriah. Rasulullah qadamil Madinah, ya, hijrah ke Madinah, berpuasa dan memerintahkan para sahabat berpuasa juga setiap tanggal 10 Muharram. Jadi Allah muliakan ini. Nah, yang kedua Allah, ternyata Muharram itu bulan baik. Bulan baik. Ya. Suatu ketika Rasulullah itu bertanya kepada orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu kan sebelum Rasul itu ke Madinah, ya itu kan sudah ada orang Yahudi yang ya ada 3 kabilah. Kabilah Bani Quraisyah, kabilah Bani Nadir, dan kabilah Bani Quraisyah. Sudah ada mereka di sana. Maka Rasul datang hijrah itu. Nah, ketika Rasul itu sampai ke kota Madinah, tadi hijrahnya itu bulan Muharram. Pas tanggal 10 Muharram Rasul puasa. Mersani orang-orang Yahudi juga berpuasa. Rasul bertanya, mana? Loh, sampai kok puasa? Puasa apa ini? Kalau dengan menjawab, ya Muhammad, hada yaumul shahid. Muhammad, ini hari baik. Jadi disebut Muharram itu hari baik. Loh, baiknya di mana? Yaum najallahu nabi bani Israil adalah bumi bahasa aku subhanahu yaitu tanggal 10 Muharram itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya yaitu Fir'aun dan pasukannya. Maka kemudian Musa pun berpuasa setiap tanggal 10. Rasul pun menjawab, wa ana ahaku bi Musa. Aku lebih berhak kepada Musa daripada kamu sekalian. Maka saya akan memerintahkan sahabat berpuasa. Nah, ketika itu kemudian para sahabat diperintahkan berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Dan ini belum ada syariat puasa Ramadan, masih tahun ke-1 Hijriah. Nah, jadi ternyata jemaah bahwa Muharram itu bulan kemenangan, ya, bukan bulan sial. Nah, ada lagi bisa menarik hadis dari Imam Muslim dan Imam Ahmad. Dalam satu yang disebutkan bahwa Nabi Nuh alaihissalam
itu berdakwah kepada kaumnya, nolong Nabi Nuh. Setiap dia berdakwah ditolak, berdakwah ditolak. Hingga kemudian ditinggal dari Al-Quran, kullana da'autuhu, ya Allah, setiap aku berdakwah kepada mereka, jangan masuk fi azani, itu di-dijinya itu, ya, jempolannya itu dimasukkan ke telinganya. Gak mau mendengarkan dakwah di Nabi Nuh, disumpeli. Ya. Ini pun belum cukup, merobek baju-baju mereka untuk nambah sumpel lagi. Kemudian mereka itu pergi meninggalkan Sorong. Hingga kemudian anaknya pun juga memusuhi, istrinya pun juga memusuhi. Masya Allah. Jadi kalau dengan mau rumah tangga bahagia, carilah istri yang solehah atau suami yang soleh. Ya, nanti akan ada anak-anak yang soleh dan soleh yang bisa menempuh dakwah kita. Nah, kalau bojo pasang itu memusuhi dakwah kita, Masya Allah. Nah, ini bisa saya angkat di kajian Mas Ati Perlu TVRI, ya, masuk surga bersama keluarga. Mau Mas Ati jam 8 pagi atau dari televisi TVRI, ya. Baik, kita lanjutkan. Akhirnya kemudian Allah perintahkan Nuh untuk membuat safinah, membuat apa? Bahtera kapal. Ditertawai oleh kaumnya. Mana mungkin ya terjadi banjir wong pajak jingga ini kok di tengah gurun pasir, tak mungkin lah. Tapi itu tetap keyakinan membuat kapal. Hanya diikuti oleh sekitar 5-6 pengikut. Ya, itu aja. Singkat cerita, turun hujan, akhirnya kapalnya Nuh ini berlayar mandek di sebuah bukit namanya Al-Judi. Bukit Al-Judi itu tepat tanggal 10 Muharram. Ya. Wa hadza yaumun istawat safinatu Nuh Al-Judi. Fasomanu syukrika. Tanggal 10 Muharram itu, ya, bahteranya Nuh itu mandek di sebuah bukit namanya Bukit Al-Judi. Dan Allah selamatkan itu. Kemudian Nuh pun berpuasa setiap 10 Muharram dalam rangka bertawasul kepada Allah. Jadi orang yang kamu sejenak seperti itu. Ya, hari baik, bukan hari siang. Ya. Nah yang terakhir, ini saya sebutkan lagi. Balik Rasulullah. Ternyata Muharram itu hari pengusirannya penyakit di kota Madinah, yaitu orang Yahudi. Orang Yahudi ini selalu membuat makar kepada kaum muslimin. Padahal ketika dibuat perjanjian namanya Misakul Madinah, Piagam Madinah, mereka itu bersepakat akan hidup damai dengan umat Islam. Monggo sampai berjualan, tapi jangan curang. Sampai boleh bermuamalah, tapi tidak boleh melakukan kedustaan. Silakan. Boleh bertetangga, tapi tidak boleh menyakiti. Namanya Misakul Madinah, Piagam Madinah. Nah, tetapi namanya Yahudi berkali-kali membuat makar. Puncak makarnya itu ada seorang wanita muslimah punya perhiasan, rusak perhiasannya. Kemudian masuklah dia ke pasar di Madinah itu, dan yang bisa memperbaiki perhiasannya adalah orang-orang Yahudi. Mereka pandai dalam hal membuat perhiasan. Dan perhiasannya adalah orang Yahudi. Ada beberapa pemuda Yahudi yang ingin isennya keterlaluan. Baju bawahnya muslimah ini ditawani, nanti kalau dia berdiri auratnya kelihatan. Betul, setelah dia berdiri badannya kelihatan. Menjerit ini wanita muslimah ini minta tolong, tetapi orang Yahudi tertawa terpinggal-pinggal, nguyungan. Hanya melihat bentiknya saja itu malu tuh wanita muslimah. Sekarang kan kuku beler, bukan siang, terus macam-macam. Kagak, wong tua ini malah, lah kok dari jalan muslimah nggak payu kok, nggak boleh bukan siang payu. Masya Allah. Itu jamaah imam. Teriak ini wanita muslimah. Orang Yahudinya tertawa ketika ini. Akhirnya ada seorang sahabat yang tinggi besar marah
karena mempermainkan wanita muslimah. Dipukul satu orang Yahudi, mati ya, dipukul mati. Akhirnya marah semua itu orang Yahudi di pasar itu, ngeroyok pemuda ini, sahabat laki-laki, meninggal dunia. Berita ini kemudian sampai ke Rasulullah. Rasul marah, ini sudah tidak jadi diampuni, kita usir itu orang Yahudi. Orang Yahudi paham betul kalau Muhammad itu marah, maka mereka berkumpul di sebuah benteng namanya benteng Khaybar, terletak di kabilah Quraisy. Jadi Yahudi Bani Quraisy, Yahudi Bani Nadir berkumpul di kampungnya Bani Quraisy, bersembunyi di benteng Khaybar. Katanya kalau jangan lihat demo-demonya orang-orang Palestina kan, ya mana itu? Khaybar ya Yahud, Jaisul Muhammad saya bayarkan. Nah itu benteng Khaybar itu benteng terakhir orang Yahudi, besar, sulit dimasuki. Rasul sampai bersabda dari rumah sahabat, "Intaku ila Quraisy, pergi kamu ke Bani." Ya, sampai mengatakan, "La tusalla asra ila Bani." Pergi berangkat ke sana, jangan sampai sholat asar sebelum sampai di Bani Quraisy. Saking pentingnya. Itu kok pusat Madinah, berjalan naik kuda pasukan ini nggak boleh berhenti, nggak boleh sholat asar sebelum sampai di Bani Quraisy. Karena Rasulullah ternyata jemaah pasukan ini karena banyak belum sampai Bani Quraisy waktu asar selalu mandi. Lu asar cek tepuk mau sehari belum sampai jauh minum. Ya opo. Yang satu mengatakan, ayo kita asal-asal aja dulu untuk menyelesaikan kewajibannya, karena dia berterima pada konteksnya. Yang satunya mengatakan, jangan, perintah Rasul sudah jelas, nggak boleh sholat asar sebelum sampai di Bani Quraisy. Loh, nek terus dong, entek asar isu maghrib, ya nggak apa-apa. Kanjeng Nabi dawuh nggak boleh sholat asar sebelum sampai di Bani Quraisy. Akhirnya ikhtilaf di kalangan sahabat menjadi dua pendapat. Yang satunya berpedoman pada teks hadis, teks perintah akan sholat asar sampai di Bani Quraisy. Nggak sebanyak ini sebelum sampai di Bani Quraisy. Yang satunya konteksnya bahwa ini sudah wajib asar sholat. Akhirnya Rasul memaklumi. Nah betul sampai Bani Quraisy maghrib, hingga kemudian asar maghrib digabung jadi satu. Nah, itu ikhtilaf. Jadi ternyata perbedaan pendapat tidak ada dalam Rasulullah. Maka kalau salah ada perbedaan pendapat, tidak apa-apa ya. Selama itu ada nas dan dalil yang tegas, no problem masalah. Nah, tepat bulan Muharram tahun ke-7 Hijriah, ya. Tahun berapa? 7 Hijriah. Itu orang Yahudi diusir dari kota Madinah. Ya, semenjak itulah kemudian Madinah tidak boleh dimasuki orang kafir, menjadi tanah haram, tanah suci yang orang kafir tidak masuk. Jadi jamaah ternyata kita bisa membuktikan bahwa Muharram atau bulan Syuro itu bulan baik, ya, bulan kemenangan, Yaumul Sholih, bulan kebaikan. Maka jemaah Allah kita jangan sampai berkeyakinan wah bulan Muharram 9 siang lalu ya tak boleh kita membedakan bulan. Semua bulan itu baik, semua hari itu baik, semua jam itu baik ya. Saya kemarin ada yang tanya, Ustaz bagaimana punya anak rakil nikah ambil anak rakil? Ya nggak apa-apa, katanya orang Jawa nggak baik nggak apa-apa ya. Saya juga dapat rakil juga dapat rakil kan. Karena barang Pak Mustafa juga barang juga, Mustafa juga barang. Ya. Tadi gak ada masalah. Ya. Jadi semuanya itu tidak usah ada. Coba kita ngobrol. Oleh karena itu, mari kita tanamkan pada keyakinan kita bahwa Muharram adalah bulan baik. Dan kita tidak perlu membeda-bedakan ini bulan baik, ini bulan baik. Semua bulan adalah kebaikan. Nah, terakhir kita sampaikan. Nah, terus apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini?
sebagai bulan yang sangat istimewa. Ada 4 amal yang disunahkan untuk kita laksanakan di bulan Muharram. Apa saja itu? Yang pertama, puasa, saum, ya. Puasa di bulan Muharram, karena ini adalah termasuk bagian dari bulan yang Allah muliakan, maka kita boleh berpuasa. Kita silakan berpuasa, karena Allah mengatakan, ya, kalau saum ba'da Ramadan, saum syahrullah, Muharram. Sebagai puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Muharram. Ya. Maka kita di bulan Muharram kita berpuasa. Minimal subhanallah itu tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram, yaitu Tasu'a dan Asyura. Ya. Rasul diprotes oleh para sahabat. Jadi kenapa kita ini kok berpuasa 10 Muharram saja? Itu kan puasanya orang Yahudi, puasanya orang Nasrani. Baik, kalau begitu tahun depan, ya, kita akan puasa tanggal 9 dan 10. Ya, ternyata belum sampai tahun depan Rasul sudah wafat. Ya, sehingga para ulama bersepakat kalau kita ingin puasa Muharram minimal Somo dan 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura, monggo berpuasa. Nah, itu adalah di bulan Muharram itu kita hidup-hidupan untuk bersedekah. Ya, kita diajak untuk bersedekah. Sedekah ini hanya tanggal 10 Muharram saja, dengan mendatangi anak yatim, diurus-urus mengunani, enggak. Tapi setiap hari kalau bisa kita bersedekah di bulan Muharram, karena ini bulan baik. Ya. Suatu ketika Asma binti Abu Bakar, Asma itu adiknya Aisyah, itu nyempeng karto, ya, bawa uang. Rasul tahu itu hari ini. Ya. Rasul langsung menegurnya, ya Asma, la tuki fayuki lakillah. Ya Asma, la tuki. Wahai Asma, jangan kamu tahan uang, sedekahkan. Kalau kamu tahan, fayuki lakillah, maka Allah pun akan menahan rezekimu. Ya, nanti siapa yang jadi kalau kita dilapang rezeki kita bersedekah. Atau misalkan rahimahullah, Rasul sampai kemarin seperti ini, ittaqun nar, ya, selamatkan diri kamu dari api neraka, walaupun bismillah kamu, walaupun dengan separuh kurma. Artinya sedekah itu dapat, ya, menghalangi dari sisa kita. Dan orang itu bagus, ya, kalau dia nggak mau bersedekah, alias pelit, alias pedih, alias tetil, itu nanti di malam pertama di alam barzah, ya, gerung-gerung nangis gerung-gerung. Ya, misalnya orang yang medit itu nanti di alam barzah, itu nangis di malam pertama. Ya Allah, dari desa ini tadi. Yang tahu mayit itu bisa lah. Mayit itu kalau dia mati, ini mayit mati ya, diikuti oleh 3 hal. Ya. Malu, wa ahluhu, wa amal. Maka kalau kita mati ini dihantarkan 3 penghantar. Hartanya ikut, kemudian keluarganya juga ikut, amalnya juga ikut. Oke? Nah, itu dilakukan di alam barzah, ya, yang salis, waya berkawal, yang juga pulang ke rumah, nggak melok dikubur, keluarganya boleh, hartanya pulang, direbut oleh ahli warisnya. Ya. Yang kekal di dalamnya itu amal. Nah itu, dan amalnya itu pedih, wah, dia nggak bisa. Datanglah malaikat, ya. Menanyakan, kenapa kamu itu memedih? Kenapa kamu tidak mau bersedekah? Nah, padahal sedekah itu innama sedekah itu yadfa'u
azab. Sedekah itu akan bisa menolak azab Subhanahu wa taala. Ya, sedekah itu bisa ya, tudfi'u ghadab, bisa memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Akan dia berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minasalihin. Gusti Allah, kalau demikian ya, izinkan aku hidup mana balik kepada aku dan bunuh walaupun sekedar mawon fa asaddaq, maka saya akan bersedekah, saya akan loman, tidak masih saya udah tepat masalah. Nah, di alam barzah di alam terus. Makanya bersedekah kita mulai bulan Muharram ini dengan memperbanyak sedekah. Setiap pagi hari 2 malaikat itu dan dia berdoa, Allah mati munfiqan khalaq. Gusti Allah, berikanlah orang yang suka berinfak itu, yang roman itu, keberuntungan, kebaikan, kesehatan, kemakmuran. Allah mati fungsikan kalah. Gusti Allah, berikanlah orang yang rajin itu, yang cekil itu nggak mau bersedekah, ya kalah, kecelakaan, kesengsamaan, kerugian, ketakutan. Nah ini doa malaikat, bukan doa saya, doanya malah malaikat. Makanya di bulan Muharram ini hanya kita banyak bersedekah semaksimal yang kita mau. Karena harta kita ini itu Allah Subhanahu wa taala. Dia Allah titipkan ke kita. Ya. Rekening kita, dompet kita, dompet itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah hanya minta sedikit dari sebagian harta kita. Baik, yang kedua kita beragama. Orang itu kalau dari bulan Muharram, kita disunahkan untuk banyak beramal soleh, banyak beramal soleh, jauhi dosa. Kenapa demikian? Karena amal soleh yang dikerjakan di seluruh di 4 bulan mulia itu, selama bulan Muharram ini, itu akan melipat gandakan pahalanya. Sebaliknya, kalau kita berbuat dosa di 4 bulan yang memuliakan tadi itu juga akan melipat gandakan balasan dosa. Makanya di bulan Muharram ini kita banyak berbuat amal soleh. Dan amal soleh itu wajib dengan keikhlasan. Nggak boleh ada embel-embel yang lain. Orang uang, ini buat muda. Orang inova lewat, dijemput inova, disolawat, cek oleh inova. Dan selawat cek oleh inova. Duit apa orang omah dijemput diselawati, selawat untuk boleh duit omah. Apa kata Allah tadi? Waman aroda harta dunia nuktihi minna. Kalau kamu ingin dunia, aku berikan itu, aku berikan. Tak kei, tapi ingat waman fil akhir nasib di akhir kata di kei pak. Saya menyelawati inovasi kei ya, tapi jangan kata ya. Maka kalau kita beramal, ayo kita beramal dengan penuh keikhlasan. Lillahi ta'ala, semuanya akan ikut dengan semuanya akan ikut. Bersedekah bukan? Apa orang bersedekah sih? Iyo, dari ustaz, nek boleh judul, rajin sedekah. Jangan dulu judul, sedekah ini kepengen dan duit, rugi bu. Awak kok yang mulai kok rajin, iyo, cek naik jabatan nih. Dari yang mulai cek oleh naik jabatan, rugi. Allah berikan itu, tapi di akhir dapat apa? Nah, kita ini beramal hanya dengan ikhlas. Insya Allah semuanya akan itu, dan Allah Maha tahu dengan kondisi kita masing-masing. Hingga nanti di puncaknya di padang mahsyar, Rasul menjamin bahwa orang yang rajin bersedekah itu yastazillu yaumal qiyamati bidzil sedekah, yang nanti akan dinaungi ya di padang mahsyar dengan nama sedekah. Subhanallah. Ya. Nah, yang terakhir yang terakhir, kalau kita di bulan Muharram ini, ayo kita awali dengan banyak beristighfar, bertobat, memohon ampun kepada Allah. Dosa itu ya tidak ada manusia yang suci, pasti dia itu berdosa. Maka biasakan lisan kita ini untuk beristighfar. Cukup mengucapkan
Astagfirullahaladzim. Selesai. Berangkat dari tempat tinggal ke pesantren, istighfar. Berangkat dari tempat tinggal ke pasar, ayo istighfar. Berangkat dari tempat tinggal ke kantor, istighfar. Astagfirullahaladzim. Terus istighfar. Karena ini pembuka rahmat Allah Subhanahu wa taala dan maghfirahnya. Namanya mati itu Pak, itu tidak ada. Ya, namanya mati tidak ada. Kabel mati sudah tidak ada. Enggak mau nak marah misalkan. Dua HP di WA malaikat, kan? Sekali, campurlah di mati ya Pak. Yo enak itu Bu. Rasa mati, aku kok mati campurlah sedih. Aku bidang sudah. Aku tak ikut ke masjid terus enak. Tapi gak bisa itu kan. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka lebar pintu taubat itu. Kecuali dalam dua kondisi. Agar Allah tutup pintu taubatnya. Yang pertama ketika nazar sakaratul maut, juga tidak masuk. Nah persoalannya nazar sakaratul maut itu sifatnya ghaib, Pak. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Saya kemarin bukti berangkat dari rumah menikahkan cepat karena masih ada bekasnya ini. Lewat Gede sebelum pintu tol Gede itu ada kecelakaan wanita dengan mata racing, wanita tengah bayar pakai sepeda vario nabrak truk dari belakang, acuh badannya mati. Ayo nazai pun nazai tek mati langsung. Ayo ada nazai tek mati langsung. Saya pernah melihat ketika saya masih di Pogri, ketika saya jalan-jalan sama staf itu, ada anak sepedaan dijebur kontainer dasi pecah. Ayo nazainya mana itu? Nah, langsung mati. Tetangga saya kawan, wong rusuh, umur saya tahu, apa rusuh? Kuat, saya tahan, apa tahan itu? Saya hari masa mata kalau ini. Di sore hari pada asal merokok, ya, biasanya nyawa saya, Mas, jam 4 mati, ya, mati. Dari ini mati kena air itu, mati sudah, nggak ada nazarnya. Nah kita nggak tahu nazar kita nggak bagaimana Bapak Ibu. Makanya kita biasakan untuk beristighfar. Astagfirullahaladzim. Dosa itu kan ada macam-macam. Ada dosa yang kita sengaja, ada dosa yang tidak kita sengaja, ada dosa yang nama, ada dosa yang tidak nama, ada dosa yang mungkin kita ingin merasa mungkin remeh, tapi di sisi Allah besar. Macam-macam. Ada kadang-kadang kita ini bertobat dan sadar masalah itu dosa. Tapi kemudian dijak naik belum? Ya. Apakah itu wajar? Sebenarnya wajar sebagai manusia banyak teman-teman ini. Yang tidak wajar ketika dia sudah taubat. Ya. Sebuah hadis sebagai penutup kajian kita malam ini, bahwasanya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Allah buka pintu lebar-lebar taubat itu. Sebesar apapun dosa kita Allah ampuni selama kita mau bertobat. Azaba rajulun zamba. Ada seorang laki yang itu berbuat satu dosa, zamba, ya, bukan zulum, zamba. Berarti kufur. Ya, azaba rajulun zamba. Ada seorang laki berbuat satu dosa. Fa innahu ya'lamu anna rabbahu ghafurur rahim. Dia paham betul bahwasanya Rabbnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Fayaqul, kemudian dia berdoa, Allahumma firli dzambi, Gusti Allah ampunlah dosaku. Faqala azza wa jalla, maka Allah berkata berfirman, faqad ghafartu lak, aku telah ampun dosamu. Cuma ada yang berbuat dosa lagi, ya berbuat dosa lagi. Fa'inau yang lakukan Rabbul Rahim. Dia tahu betul bahwa Rabbnya itu bahwa Allah dimahnya. Fa'ilaku dan dia berkata, Allahumma firli zambi, Gusti Allah, aku dosa kami, ampun dosa kami. Fa'ilaku Allah azza wa jalla, maka Allah berfirman, faqad ghafartu, aku telah ampun dosa.
Suma adhaba, kemudian dia berubah bersamanya. Itu yang mau kita ini kan ya. Arisan, oh ya siap arisan. Mari kita buka arisan masa-masa dengan bacaan basmalah. Rakan arisan ya. Akhirnya ya Allah, ini Rasulullah. Oh, wes meni ngajen tahun rasa. Nek alasan apa teko? Bukan berikutnya di Belgu, saya jadwal arisan. Mau alasan kok, rusak. Lo ini lo yang bene anggota dewa. Berarti akeh berkati. Oh, jauh itu ya. Ada berkati akeh. Dan tidak betul. Dia pun rasa aneh. Ibu-ibu itu. Ibu ini, ya istighfar aneh. Dari itu ya, maka Allah pun mengampuni dosa hambanya selama itu mau bertobat dan beristighfar sebelum apa tadi yumorgir, yaitu nafkah. Dan yang kedua sebelum matahari terbit dari alhamdulillah tadi pagi saya bangun tidur dan ini saya praktek tekok di menego dengan bersani saya praktek tekok barat ya, baik ya warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bulan Muharram adalah bulan baik. Setiap bulan itu baik, tidak yang jelek karena masa, waktu, hari, pekanan, bulan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita tidak boleh mencaci maki masa. Yang saya sampaikan, buat penawar yang mau tanya dan bersilakan. Kalau yang bosan tidak tutup ya. Tanya Bu. Kelas, cukup ya. Cukup apa betul? Ada yang tanya? Betul? Ya ada. Baik, warahmatullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada khilaf itu dari saya dan mau dimaafkan, kita tutup dengan bacaan doa waktu majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Aku melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, mana?